Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crab mentality. Pernah nggak teman-teman mendengar istilah tersebut? Ya, mentalitas kepiting. Itu suatu istilah yang menggambarkan bahwa sikap seseorang yang selalu iri akan pencapaian orang lain, yang selalu tidak support terhadap keberhasilan orang lain. Coba kita bayangkan ketika banyak ekor kepiting yang diwadahi dalam suatu tempat, wadah, ketika ada seekor kepiting yang mau naik ke atas, maka apa yang dilakukan oleh kepiting yang lain yakni menariknya sehingga terjatuh dan tidak bisa naik dan keluar dari wadah tersebut. Nah, tentu itu suatu sikap yang tidak baik ya. Bagaimana kita semuanya pada intinya adalah harus support each other, harus support satu sama lain. Kita nggak boleh iri terhadap pencapaian orang lain. Hari ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendorong dan mengapresiasi atas pencapaian orang lain. Pencapaian tetangga kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara, dan semuanya. Maka yang menjadi penting untuk kita lakukan adalah kita harus membangun the golden circle, circle emas, yang dimana itu komposisinya adalah orang-orang sahabat-sahabat terbaik kita yang tidak punya mentalitas kepiting. Sebab bagaimanapun yang paling menentukan dalam tumbuh kembang kita adalah sebuah lingkungan. Kalau sahabat-sahabat kita di dalam inner circle kita ini adalah orang-orang yang tidak baik, maka akan merasuk dan terpengaruh diri kita. Makanya penting di dalam kita men-screening, memfilter mana sahabat yang baik dan mana sahabat yang tidak baik. Nah, menariknya Imam Syafi'i sudah membeberkan kriteria bagaimana sahabat yang baik ya, yang termaktub di dalam syairnya pada Diwan Asy-Syafi'i. Uhibbu minal ikhwani kulla muwati. Aku senangi kawan-kawanku yang setia kepadaku. Jadi betapa Imam Syafi'i itu sangat menyukai sahabat-sahabat yang setia kepadanya. Ingat, setia kepadanya. Wa kulla ghodidit torfi an asaroti. Yang mereka adalah memejamkan matanya, artinya mereka itu tidak mencari kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika ada seseorang melakukan kesalahan, maka sebagai sahabat yang baik, kita harus memejamkan mata. Artinya tidak kemudian ketika teman kita berbuat kesalahan, kita umbar aibnya kemana-mana. Jadi yang dimaksud setia oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah wa kulla ghodidit torfi an asaroti. Mereka yang menutup mata akan kesalahan-kesalahan kita. Yuwafikuni fi kulli amrin uriduhu. Sahabat yang setia itu adalah mereka yang selalu bersama, yang mendampingi, hadir di setiap proses kehidupan kita, proses tumbuh kembang kita. Jadi betapa banyak banyak orang yang ketika kita sedang pada kondisi berjuang, ada orang yang menjauh. Tapi ketika kita lagi berada di posisi berhasil, maka mendekat kepada kita. Tentu ini tidak termasuk ke dalam kategori setia dari Al-Imam Asy-Syafi'i.
Jadi kalau kita lihat ya, di media sosial itu banyak berkeliaran ada istilah bahwa satu uluran tangan yang hadir ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita sedang berjuang, itu lebih berharga daripada 1.000 orang-orang yang tepuk tangan ketika kita berhasil. Jadi betapa kita harus bersyukur menghargai teman-teman kita yang sudah merelakan apapun untuk mendampingi kita, mendampingi setiap proses-proses kita. Kemudian wayah fazuni, dia itu menjaga namaku, kata Imam Syafi'i. Sahabat yang setia adalah selalu menjaga namanya. Hayya wa ba'dal mamati, baik selama dia masih hidup maupun setelah mati. Jangan sampai naudzubillah min dalik ada orang ketika sahabatnya berbuat kesalahan, dia terus sekali lagi mengumbar rasan-rasan kemana-mana. Tentu itu bukan sahabat yang baik. Faman li bihada laita anni asobtuhu. Dan tentu teman-teman semuanya, siapakah yang punya sifat begitu? Maka kata Imam Syafi'i, dia akan menemui. Karena sahabat yang punya kriteria tersebut betapa sangat sedikit ya. Sungguh langka di era-era sekarang. Lako samtuhu mali minal hasanati. Terus kemudian akan aku bagi padanya kebaikan yang ada padaku. Sekali lagi, kalau kita sudah menemukan sahabat setia seperti kriteria yang diungkapkan Imam Syafi'i, maka hendaknya kita memberikan kebaikan kita kepada mereka, merawat mereka seperti mereka merawat kita, menjaga mereka, mendampingi proses kita. Begitupun juga dengan sebaliknya kita kepada mereka. Tasaffahtu ikhwani fakana aklahum. Jadi telah aku salami kawan-kawanku meskipun jumlah mereka banyak. Jadi kalaupun kita bisa hanya berterima kasih, ya kita ucapkan terima kasih, kita musafaha, salami, kita sayangi sahabat-sahabat kita yang seperti tadi. Ala kasrotil ikhwani ahlu sikoti. Namun sedikit rasanya yang percaya padaku. Itulah syair Imam Syafi'i tentang kriteria atau bocoran ciri-ciri sahabat yang baik. Jadi teman-teman, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sekali lagi circle kita, geng kita itu sangat mempengaruhi. Apa yang kita follow di Instagram itu akan banyak kita lihat, banyak merubah pola pikir kita, pola pandang kita, sehingga sampai pada merasuk ke dalam karakter kita. Jadi penting kita memfilter siapa yang kita ikuti di media sosial. Begitupun juga di dunia nyata. Jadi kalau kita dengar nih, ada sebuah syair yang masyhur ya, di Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa anil mar ila tas'al wasal'an korinihi fa inna korina bil mukori niyak tadi. Jadi di syair tersebut dijelaskan orang itu, bagaimananya orang itu, baik buruknya orang itu bisa dilihat dari siapa teman-teman yang ada di samping kanan kirinya, circle yang ada di kelilingnya. Itu sekali lagi akan betapa berpengaruh terhadap sikap, perbuatan, perkataan kita ke depan. Sehingga saya mengajak teman-teman untuk berhati-hati di dalam memilih teman. Bagaimana kita bergaul dengan orang yang baik, bagaimana kita
bergaul juga dengan orang yang buruk. Bukan berarti yang buruk dilepaskan, tapi kita bisa menjaga diri, bisa menentukan bagaimana kita bersikap kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.